Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Dharma Rika, Suara Marinda MSE PhD, selaku dosen pembimbing pertama, serta Bapak Suherdi, SPD SHMM, selaku dosen pembimbing 2. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zara dengan NIM 1712422 2013. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil sidang skripsi saya yang berjudul Analisis Penerapan Konten Manajemen Sistem atau CMS dalam Pengelolaan Arsip Siaran Digital di RRI Radio Republik Indonesia. Selanjutnya, saya akan memaparkan bab 1 tentang pendahuluan berisi ada latar belakang, pra-riset, pertanyaan peneliti, tujuan peneliti, sama manfaat peneliti. Materi yang pertama itu ada latar belakang. Dalam era digitalisasi yang pesat, pengolahan arsip siaran digital menjadi tantangan utama bagi Radio Republik Indonesia atau RRI. Arsip digital yang mencakup audio, video, dan konten multimedia memerlukan sistem yang mampu menjaga integritas, aksesibilitas, dan keberlanjutan data. Namun, pengelolaan arsip masih menghadapi kendala seperti penataan data yang belum optimal, kesulitan dalam pencarian, serta pengaturan hak akses. Oleh karena itu, Content Management System atau CMS hadir sebagai solusi yang efektif. Menurut Maute dan Thomas 2021, Content Management System atau CMS merupakan sistem modular yang mendukung pengolahan informasi digital melalui fitur manajemen metadata, pencarian cerdas, struktur data, kolaborasi tim. Selanjutnya itu tentang pra-riset. Pra-riset itu yang pertama itu kendala penerapan Content Management System CMS terhadap pengelolaan arsip siaran digital. Saya akan membagikan 10 responden melalui kuesioner. Penelitian ini 40% lainnya menyatakan kendala utama terletak pada keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran. Sementara 40% lainnya menyoroti masalah teknis berupa server pusat yang sering mengalami gangguan. Di sisi lain, 20% responden lainnya menyatakan tidak mengalami kendala. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun CMS memiliki potensi besar dalam meningkatkan efisiensi pengolahan arsip, implementasinya masih perlu didukung oleh kesiapan sumber daya dan infrastruktur yang memadai. Materi selanjutnya masih tentang pra-riset yang kedua, yaitu tentang standarisasi pengolahan arsip siaran digital belum seragam di RRI dengan disertai SOP. Dari 10 responden, sebanyak 60% menyatakan bahwa pengelolaan arsip siaran digital sudah terstandarisasi. Sementara itu, sebanyak 20% lainnya responden menyatakan bahwa pengolahan arsip belum seragam, serta 20% lainnya menyebutkan bahwa belum ada standarisasi atau SOP yang jelas. Materi selanjutnya berisi tentang pernyataan peneliti. Bagaimana strategi penerapan Content Management System dalam pengolahan arsip siaran digital di RRI. Yang kedua itu ada faktor apa saja yang mendukung dan menghambat penerapan Content Management System atau CMS dalam pengolahan arsip siaran digital di RRI atau Radio Republik Indonesia. Yang ketiga itu bagaimana kebijakan pengolahan arsip siaran digital di RRI menunjang keberhasilan implementasi Content Management System atau CMS. Itu masih ada di bab 1 itu masih ada tujuan peneliti. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perkembangan teknologi digital terhadap sistem kerja modern serta memahami perubahan pola kerja yang terjadi. Yang pertama itu untuk menganalisis strategi penerapan Content Management System dalam pengelolaan arsip siaran digital di RRI atau Radio Republik Indonesia. Yang kedua itu untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan menghambat dalam penerapan Content Management System atau CMS pada sistem pengelolaan arsip siaran digital di RRI atau Radio Republik Indonesia. Yang terakhir itu
untuk mengevaluasi kebijakan pengelolaan arsip siaran digital yang berkaitan dengan penerapan konten manajemen sistem CMS di lingkungan RRI atau Radio Republik Indonesia. Itu ada manfaat peneliti. Yang pertama itu bagi peneliti. Penulis memperdalam pemahaman mengenai penerapan konten manajemen sistem atau CMS dalam pengelolaan arsip siaran digital di Radio Republik Indonesia, serta dampaknya terhadap peningkatan kualitas layanan informasi publik, efektivitas temu balik arsip, dan konsistensi penyimpanan data. Yang kedua itu bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, yaitu penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa UNJ khususnya di D4 Administrasi Perkantoran Digital, serta menambah wawasan melalui studi kasus Radio Republik Indonesia dalam pengelolaan arsip digital. Yang terakhir itu bagi instansi atau perusahaan. Itu penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam meningkatkan eh, penerapan konten manajemen sistem atau CMS di RRI, sehingga meningkatkan efektivitas pengarsipan, kemudian temu balik dan kualitas layanan dokumentasi. Berikutnya saya akan memaparkan bab 2 tentang kajian pustaka. Bab ini berisi tentang pengertian dari arsip, transformasi, arsip siaran digital, content management system atau CMS, serta arsip berbasis content management system atau CMS. Yang terakhir itu ada penelitian terdahulu. Materi selanjutnya itu ada pengertian dari arsip. Arsip merupakan salah satu sumber informasi yang memiliki peran penting dalam mendukung penyelenggaraan kegiatan organisasi. Menurut Jana et al. 2024 menyatakan bahwa arsip mempunyai fungsi penting dalam mendukung efektivitas manajemen dokumen di suatu instansi. Ketersediaan arsip yang terorganisasi dengan baik memudahkan pengguna dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan serta mempercepat proses penyelesaian pekerjaan. Materi selanjutnya itu masih tentang transformasi. Transformasi itu pada dasarnya merupakan suatu proses perubahan yang dilakukan secara bertahap maupun menyeluruh untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan lingkungan, kebutuhan organisasi, serta kemajuan teknologi. Menurut Laksamana Larasati dan Nugraheni 2026, itu tentang transformasi dalam bidang administrasi dan kearsipan merupakan perubahan dari sistem manual menuju sistem elektronik yang terintegrasi. Materi selanjutnya itu ada arsip siaran digital. Arsip siaran digital adalah kumpulan rekaman atau konten siaran digital yang disimpan dalam bentuk digital merupakan media dan teknologi elektronik. Arsip ini berisi data audio, video, dan bentuk informasi lainnya dikelola dalam disimpan secara elektronik agar lebih mudah diakses, dikelola, dan dilestarikan dalam jangka panjang. Menurut Pranata 2024 itu mendefinisikan arsip siaran digital adalah data atau informasi direkam, disimpan dalam media digital dalam bentuk kode biner yang dapat berupa tulisan, gambar, video, atau jenis data lainnya. Arsip digital dapat disimpan, dikirim, dan dibuka melalui perangkat komputer. Berikut tahap penting dari arsip siaran digital. Yang pertama itu ada pengumpulan data. Mengumpulkan rekaman digital siaran bersama dengan tanggal, durasi, dan deskripsi isi siaran. Yang kedua itu ada classification and arrangement, yaitu arsip disusun dengan cara skema sistematis yang memudahkan pencarian kembali seperti kronologis, tematik, atau berdasarkan jenis siaran. Yang terakhir itu ada penyimpanan dan pemeliharaan. Arsip siaran digital disimpan di media penyimpanan yang aman dan dikelola dengan baik, dan perangkat lunak arsip khususnya memastikan bahwa semua data tetap aman.
Materi selanjutnya itu ada Content Management System atau CMS. Content Management System atau CMS merujuk pada proses pengintegrasi pengolahan dan pemanfaatan perangkat lunak berbasis web yang berfungsi untuk membuat organisasi, mendistribusikan, serta mempublikasikan konten digital secara sistematis dalam suatu organisasi. Content Management System atau CMS memungkinkan pengguna baik dengan latar belakang teknis maupun non-teknis untuk mengelola konten melalui antarmuka yang sederhana tanpa menuliskan kode pemrograman secara langsung. Menurut Wahyudi A. dan Prasto 2021. Materi selanjutnya itu masih tentang pengertian dari arsip berbasis Content Management System atau CMS. Apa sih itu eh, arsip berbasis Content Management System? Itu adalah adalah sistem pengelolaan arsip elektronik yang memanfaatkan teknologi Content Management System atau CMS dalam mengatur proses penciptaan, penyimpanan, pengolahan, hingga temu kembali dokumen secara digital. Menurut Sari D. dan Nugroho 2023 itu merupakan sistem pengolahan arsip siaran digital yang memanfaatkan teknologi informasi untuk mengintegrasi proses penciptaan, penyimpanan, pengorganisasi, pencarian, dan distribusi arsip dalam satu platform yang terstruktur. Materi terakhir itu adalah tentang penelitian terdahulu. Sumber informasi yang dipakai penulis juga dari penelitian terdahulu mengenai penerapan content management system dalam pengolahan arsip siaran digital. Penelitian sebelumnya penting untuk dijadikan sebagai informasi dan bahan acuan yang berguna bagi penulis. Yang pertama itu menurut Savitri D. Maulana 2024 mengenai arsip siaran digital, efisiensi pengolahan dan kolaborasi arsiparis dan programmer di lembaga informasi publik. Yaitu penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada lembaga informasi publik. Yang kedua itu menurut Salim dan Harap 2023 itu tentang Archives and Archives Management in Digital Era. Metode ini penelitian menggunakan pendekatan studi literatur dan analisis praktis. Hasil penelitian ini bahwa digitalisasi arsip tidak hanya berkaitan dengan proses alih media dari format analog ke format digital, tetapi membutuhkan sistem manajemen arsip yang terintegrasi dan aman. Yang terakhir itu menurut Arwan 2024 itu tentang analisis penggunaan media Radio Republik Indonesia sebagai sarana penyiaran pendidikan. Yaitu penelitian ini menggunakan metode evaluasi deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa RRI terbukti sebagai media RRI yang efektif sebagai sarana penyiaran pendidikan dan didukung oleh sistem pengelolaan arsip siaran digital. Selanjutnya, saya akan memaparkan bab 3 yaitu metode penelitian. Bab ini menjelaskan pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, desain penelitian, sumber data dan sampel penelitian, ada teknis pengumpulan data, ada teknis analisis data, ada teknis uji keabsahan data, serta ada saturasi data yang digunakan untuk memperoleh hasil penelitian yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Materi selanjutnya itu ada waktu dan tempat penelitian. Waktu untuk penelitian ini dari bulan September 2026. Yaitu adalah pengajuan judul itu ada di bulan September itu 2025. Studi pendahuluan penyusunan itu di bulan Oktober 2025, pengumpulan data serta wawancara itu di bulan November 2025, penyusunan proposal itu di bulan Oktober 2025, analisis data itu dari bulan November 2025, yang terakhir itu ada perancangan laporan hasil penelitian itu dari bulan November 2025 sampai Juni 2026. Tempatnya itu ada di observasi di salah satu lembaga penyiaran Republik
penyiaran publik yaitu Radio Republik Indonesia yang beralamat Jalan Merdeka Barat nomor 4 sampai 52 RT 2 RW 3 Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, kode pos itu 10110. Lokasi atau tempat penelitian ini adalah objek yang digunakan untuk penelitian. D itu ada desain penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Denzi dan Nikon, penelitian ini kualitatif ialah penelitian yang berdasarkan latar belakang alamiah dengan tujuan menafsir suatu fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan melibatkan berbagai metode yang ada. Penelitian kualitatif berusaha menemukan dan menggambarkan secara naratif kegiatan yang dilakukan dan dampak dari tindakan dilakukan terhadap kehidupan mereka menurut Fadil 2021. Materi selanjutnya itu masih ada sumber data dan sampel penelitian. Dalam penelitian kualitatif, sumber data utama berasal dari transkrip hasil wawancara yang diperoleh dari beberapa responden dan disebut informan peneliti. Informan tersebut dipilih melalui pertimbangan tertentu karena dinilai memiliki pengetahuan, pengalaman, atau posisi yang relevan sehingga mampu memberikan penjelasan mengenai permasalahan yang terjadi menjadi fokus penelitian menurut Weke 2019. Materi selanjutnya itu adalah tentang teknik keabsahan. Pada penelitian ini, penelitian regulasi sumber dan regulasi pengumpulan data sebagai pengecekan keabsahan data. Regulasi sumber adalah proses untuk memverifikasi kredibilitas data dan memeriksa data yang diperoleh dari berbagai sumber. Menurut Hayoko, Bakir, dan Arwadi 2020, dalam penelitian ini, peneliti memperoleh sumber data yang diberikan oleh beberapa karyawan di departemen terkait untuk memastikan memastikan konsistensi atau kesamaan data yang dibutuhkan untuk mendukung penelitian ini. Materi selanjutnya itu tentang saturasi data. Menurut Webster dan Foucault, Olivers 2024, saturasi data itu merupakan kondisi ketika proses pengumpulan data tidak lagi menghasilkan informasi baru yang dapat memperkaya pemahaman terhadap pernyataan peneliti, sehingga data yang diperoleh cenderung menunjukkan pengulangan tema, kategori, atau pola yang telah ditemukan sebelumnya. Materi selanjutnya tentang teknik pengumpulan data. Dalam penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data, penelitian studi kasus yang diperoleh dari beberapa teknik seperti ada wawancara, observasi, dan dokumentasi. Menurut Rusandi dan Muhammad Rusdi 2021. Materi terakhir itu ada tentang teknik analisis data. Analisis data dan penelitian kualitatif pada tahap di mana kata dari observasi, wawancara, dan sumber lainnya dikumpulkan secara sistematis agar mudah dipahami dan dijelaskan. Menurut Miles dan Hummer, teknik analisis terdiri dari ada pengumpulan data, reduksi data, display data atau penyajian data. Terakhir itu ada penarikan kesimpulan dan verifikasi. Putri et al. 2020. Selanjutnya, saya akan memaparkan bab 4 yaitu tentang hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini menyajikan hasil penelitian yang diperoleh di lapangan, kemudian dianalisis dan dibahas berdasarkan teori yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah serta mencapai tujuan peneliti. Materi selanjutnya yaitu tentang hasil data. Pengumpulan data dilakukan melalui metode wawancara, observasi secara langsung di lokasi penelitian dan kajian pustaka. Kegiatan wawancara dan observasi tersebut dilaksanakan di Divisi Sumber Daya Manusia Radio Republik Indonesia. Sementara kajian pustaka dilakukan dengan mengkaji dokumen terkait. Penelitian ini melibatkan 4 informan yang terlibat dengan penerapan konten manajemen sistem atau CMS dalam pengolahan arsip siaran digital. Yang pertama itu ada jabatannya Kepala Bagian Tata Usaha, lama bekerjanya itu 24 tahun.
Yang kedua itu ada tenaga ahli KBRN itu lama bekerjanya itu 3 tahun. Yang ketiga itu ada fungsional peranata siaran ahli media itu lama bekerjanya 35 tahun. Yang terakhir itu adalah peranata siaran ahli pertama itu lama bekerja itu 18 tahun. Jadi itu tentang strategi penerapan konten manajemen sistem atau CMS. Yang pertama itu CMS dalam koordinasi siaran digital di Radio Republik Indonesia atau RRI dilakukan melalui integrasi seluruh proses pengolahan konten ke dalam satu sistem digital yang terpusat. Sistem ini dirancang untuk mengelola seluruh siklus hidup arsip siaran, memulai dari penciptaan, penyuntingan, penyimpanan, pengelompokan, hingga publikasi dan temu balik arsip secara terintegrasi. Portal Content Management System di RRI berfungsi sebagai pusat pengolahan konten terintegrasi yang memungkinkan seluruh proses pengolahan dilakukan melalui satu platform. Portal Content Management System atau CMS RRI dapat diakses melalui situs website yaitu https://cmsrri.co.id atau backup login. Namun akses ke sistem manajemen konten tersebut bersifat terbatas dan hanya dapat digunakan oleh pegawai atau pengguna internal yang memiliki akun serta hak akses atau credentials yang telah ditetapkan oleh administrator. Yang kedua itu faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat penerapan Content Management System atau CMS, yaitu faktor yang mendukung menghambat penerapan Content Management System dalam pengolahan arsip siaran digital di Radio Republik Indonesia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan pengelolaan arsip pada lembaga penyiaran publik. Salah satu faktor pendukung utama adalah penerapan sistem penyimpanan terpusat dari central storage. Seluruh arsip siaran baik dalam bentuk audio, video, foto maupun naskah berita disimpan dalam satu server yang terintegrasi sehingga data tidak dapat tersebar pada berbagai perangkat penyimpanan. Faktor penghambat yang paling dominan adalah resistensi pegawai terhadap perubahan budaya kerja. Pada informan menjelaskan bahwa sebagai bagian pegawai masing-masing nyaman menggunakan sistem kerja konvensional yang telah diterapkan selama bertahun-tahun. Selanjutnya itu tentang kebijakan pengolahan arsip secara digital di RRI, yaitu memiliki peran penting dalam menunjang keberhasilan penerapan Content Management System atau CMS. Selain mengatur alur pengolahan arsip secara digital, kebijakan tersebut juga meningkatkan aspek keamanan informasi dan pengendalian hak akses sebagai bagian penting dari implementasi Content Management System atau CMS. Berdasarkan hasil wawancara, setiap pengguna Content Management System atau CMS diberi hak akses sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan melalui mekanisme role-based access control. Selanjutnya, saya akan memaparkan bab 5 yaitu penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang disusun berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, serta saran yang diharapkan dapat menjadi masukan bagi instansi maupun sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu berisi tentang kesimpulan. Yang pertama itu tentang strategi penerapan Content Management System atau CMS dalam pengolahan arsip siaran digital di RRI telah terlaksanakan secara efektif dan terintegrasi melalui pengolahan seluruh siklus arsip siaran digital, mulai dari penciptaan hingga temu balik arsip. Penerapan Content Management System atau CMS mampu meningkatkan efisiensi pengolahan arsip, memperkuat koordinasi antar unit kerja, serta mendukung percepatan distribusi sebagai informasi melalui berbagai platform digital di RRI. Yang kedua itu ada penerapan Content Management System atau CMS dalam pengolahan arsip siaran digital di RRI didukung oleh komunikasi yang efektif, kompetensi sumber daya manusia, ketersediaan infrastruktur, kemudian pengguna sistem, serta
struktur birokrasi yang jelas sehingga mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan arsip. Yang ketiga itu ada kebijakan pengelolaan arsip siaran digital di RRI menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan implementasi Content Management System atau CMS. Ada yaitu keberadaan kebijakan standar operasional producer atau SOP, pengelolaan metadata, pengaturan hak akses, serta penerapan Peraturan Direktur Utama RRI Nomor 3 Tahun 2023 tentang klasifikasi keamanan arsip dinamis telah mewujudkan tata kelola arsip digital yang lebih konsisten, aman, dan akuntabel. Materi selanjutnya yaitu tentang keterbatasan peneliti. Yang pertama itu peneliti hanya difokuskan pada satu unit kerja yaitu Divisi Sumber Daya Manusia dan Umum dan Penyiaran RRI. Yang kedua itu penelitian ini hanya melibatkan sejumlah informan yang dipilih menggunakan teknik purpose sampling berdasarkan 3 pengalaman mereka dalam penggunaan Content Management System atau CMS dalam penggunaan arsip siaran digital. Yang terakhir itu ada penelitian dilakukan dalam rentang waktu yang terbatas sehingga belum mampu mengamati perkembangan penerapan Content Management System atau CMS secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Materi selanjutnya itu ada rekomendasi. Yang pertama itu ada penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan objek penelitian dengan melibatkan berbagai lembaga penyiaran publik, instansi pemerintah, lembaga non-kementerian, maupun organisasi lainnya telah menerapkan content management system dalam penggunaan arsip digital. Yang kedua itu adalah peneliti berikutnya disarankan menggunakan pendekatan mix metode campuran yang menggunakan mengombinasi metode kualitatif dan kuantitatif. Dan yang terakhir itu ada penelitian di masa mendatang. Dapat dilakukan dengan periode pengamatan yang lebih panjang sehingga mampu menggambarkan perkembangan penerapan Content Management System atau CMS dalam pengelolaan arsip siaran digital secara berkelanjutan. Demikian pemaparan skripsi yang dapat saya sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu dosen penguji dan seluruh hadirin atas perhatian saya berikan. Saya mohon maaf apabila memiliki kekurangan dalam penyampaian maupun isi penelitian ini. Dengan senang hati saya akan menerima kritik, saran, dan pernyataan demi membangun pengembangan penelitian ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.